Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Vivi Nuha. Ya, Eh, tema bacaan kali ini saya ambil yang sedikit berbeda dari tema-tema sebelumnya. Ya, saya ambil tema karma untuk orang yang pernah menyakiti kamu. Ya, saya akan coba ulas lebih lebih ringan aja ya, lebih ringan, lebih santai, ya lebih happy. Karena saya sendiri nggak begitu nyaman untuk hal-hal yang berat-berat. Jadi saya akan bawakan lebih ringan. Ya. Saya akan membacakan lebih ringan gitu. Ya, dan saya ingatkan ini general reading ya. Tentunya nggak semuanya akan disonet ya, tapi lebih seringnya sih disonet. Ya, lebih sering disonet, lebih banyak yang disonet. Tapi jangan lupa juga ya, eh, ambil yang baik ya, ambil yang bermanfaat ya. Untuk yang nggak baik ya dijadikan pengalaman, dijadikan pelajaran gitu ya. Dan pokoknya jangan lupa selalu serahkan kepada Yang Maha Kuasa ya, kepada Tuhan ya. Ya, saya shuffle dulu kartunya. General reading, general reading. Karma untuk orang. Kartu pertama ya dibuka dengan kartu Nine of Wands. Ini kartu yang berat. Ya, berat. Aku harus tarik nafas untuk membaca kartu ini. Ya. Jadi karma yang sedang dia hadapi saat ini setelah menyakiti kamu. Ini beban hidup yang berat, beban mental. Ya, dia itu kayak ibarat kayak berjalan itu tertatih-tatih. Ya, ibarat kayak sebenarnya dia tuh udah nggak mampu lagi untuk berdiri. Tapi dia berusaha untuk tetap berdiri, untuk tetap berjalan. Gitu kan. Ada kelelahan, ada beban berat gitu ya. Entah dalam hubungan, entah dalam kehidupan pada umumnya gitu ya. Bisa dia berjuang secara keuangan, bisa dia berjuang dalam hubungan romantis, hubungan sosial gitu ya. Ada kewaspadaan, ada kehati-hatian, ada rasa takut, ada rasa tidak percaya. Itu dalam relasi. Ya, relasi yang dia bangun itu kayak seolah-olah itu orang mendekati dia terus saja melukai, terus saja bikin dia terluka, bikin dia terus waspada gitu ya. Kayak dia itu terus-menerus gitu diserang sama orang. Entah sama pasangan, entah sama temen. Ya, orang-orang itu hadir untuk melukai dia, menyakiti dia. Tapi dia dipaksa tetap bertahan di situ. Dia nggak bisa kemana-mana. Gitu ya. Dalam kehidupan, dia juga terlunta-lunta. Ibarat kayak apa yang dia inginkan, yang dia perjuangkan, yang dia harapkan itu dia benar-benar harus bekerja keras. Harus penuh perjuangan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia rencanakan. Tapi kadang hasilnya itu nggak sesuai dengan kerja keras dia, nggak sesuai dengan keinginan dia. Jadi di sini yang aku rasakan itu beban mental yang berat, gitu ya, beban fisik, beban mental. Ya, dia seperti ditinggalkan, dia diabaikan,
dia diasingkan. Jadi ada perasaan sendirian, ada perasaan tidak berharga, ada perasaan tidak layak dari dia, ya. Terus juga ini orang-orang juga banyak yang mengasingkan dia, meninggalkan dia, menganggap dia itu nggak ada, gitu ya. Kayak pokoknya kalau dia hadir, gitu ya, orang tuh nggak akan menganggap dia itu ada. Jadi dia benar-benar meskipun lagi di perkumpulan gitu ya, lagi di keramaian, tapi dia merasa sendirian. Dia merasa nggak dianggap. Dia merasa akhirnya perasaan minder, perasaan nggak berharga, perasaan nggak layak itu kan muncul karena merasa nggak dianggap, merasa sendirian, nggak ada yang menyapa dia, nggak ada yang merespon dia, nggak ada yang ramah sama dia, gitu. Dan secara finansial ini juga sebenarnya dia sedang mengalami kerugian yang besar secara keuangan. Ya, dia lagi di fase uh, aku bilang kayak krisis, ya. Dia sedang mengalami krisis keuangan. Bisa krisis keuangan, bisa krisis hubungan, gitu kan, krisis secara relasi, ya, krisis secara mental, gitu ya. Ini kayak memang ngena di semua aspek kehidupan dia. Ada kekecewaan juga, ya. Ada kekecewaan, ada perasaan kecewa, ada perasaan ditinggalkan, ya. Entah kenapa kayaknya hidup dia itu benar-benar kayak semesta itu nggak pernah berpihak sama dia. Ya, jadi perasaan kecewa ini, iya, sebenarnya aku rasa ini kecewa terhadap diri dia sendiri. Kecewa terhadap relasi, kecewa terhadap semua aspek kehidupan dia. Ya, ada perasaan ingin pergi atau ada sebenarnya rencana dia untuk pergi. Ya, meninggalkan ya mungkin pasangannya atau mungkin meninggalkan orang-orang di sekitar dia atau meninggalkan pekerjaannya gitu ya. Intinya di sini adalah perasaan kecewa yang terlalu dalam, ya. Dia tuh merasa apapun yang dia lakukan selama ini, ya, itu nggak pernah ada yang berhasil. Kayak semuanya udah dia curahkan, semuanya udah dia usahakan, kayak semua kemampuan dia udah dikerahkan, tapi nggak ada satupun yang berhasil. Makanya ada perasaan kecewa di situ, ya. Ya, akhirnya dia harus memulai semuanya dari nol sekarang. Ya. Ada kehilangan, ada usaha yang gagal, dan dia harus memulai lagi semuanya dari nol. Ini bisa hubungan, ya, bisa pekerjaan, sama untuk orang-orang yang pernah menyakiti.
Ya, karma untuk dia yang pernah menyakitimu. Ya, ini dia lagi kayak di fase apa ya? Dia harus kayak bukan harus sih, tapi dia tuh menyerah gitu ya. Ada perasaan pesimis, ada rasa putus asa. Ini terutama berkaitan dengan usaha dia, ya. Usaha dia, keuangan dia, pekerjaan dia, yang sebenarnya ini adalah yang menopang gitu ya, yang menopang kehidupan dia selama ini, ya, yang memberi pengaruh. Ada kegagalan bisnis, kegagalan usaha, gitu ya. Karena ya ketidakterbukaan dia sendiri, ya, dia kurang terbuka. Ya, bisa juga ini kayak dia dipaksa sama atasan dia, ya, untuk mundur dari pekerjaan dia, mundur dari usaha dia. Aku rasa di sini ada bisnis kolaborasi gitu ya, ada usaha kolaborasi, dan iya, iya, di sini ini lebih ke berkaitan dengan usaha bisnis, ya. Dia kena PHK atau ada yang kena PHK, ada yang mengalami kerugian gitu ya, karena memang dia ceroboh. Dia ceroboh dalam mengelola bisnisnya, dalam mengelola usahanya gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak temperamen gitu, impulsif gitu ya. Jadi kurang kurang rasional, kurang logis gitu dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil tindakan, lebih kayak mengedepankan emosi gitu ya. Bisa di sini mungkin apa ya, kurang matang gitu dalam mengkalkulasi ya untung ruginya gitu ya. Jadi di sini aku rasa lebih kayak dia bertindak impulsif gitu ya, mungkin banyak gaya-gayaan gitu ya. Lebih kayak suka ya adu gengsi gitu. Jadi tidak memperhitungkan ya, atau tidak mempertimbangkan setiap keputusan yang dia ambil, ya, tindakan yang dia ambil gitu. Jadi lebih kayak menggunakan emosi dibanding logika rasional gitu ya. Nggak hitung-hitung dulu gitu ya. Makanya di situ ada kerugian, ada boncos kemana-mana gitu kan, dana ngalir ya nggak jelas kemana. Dan di sini aku rasa tuh kayak padahal dia sebenarnya tuh bukan usaha sendiri ya, tapi ada kolaborasi gitu ya, ada atasan dia, dan atasan dia ini memaksa dia untuk kayak menyudahi hubungan kerjasama gitu, atau bisa juga kayak dia dipaksa untuk keluar gitu ya. Karma untuk dia yang pernah menyakiti kamu, ya. Kebahagiaan itu terasa sulit untuk dia, ya. Dia melihat sebuah kebahagiaan itu tentang banyaknya materi. Jadi dia tidak bisa melihat kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Dia suka membandingkan hidup dia dengan orang lain yang lebih wow gitu. Padahal sebenarnya ya kebahagiaan itu kan bisa dari hal-hal sederhana ya.
Ya sesederhana kita bisa me time untuk diri kita gitu kan. Ya, kita bisa jalan-jalan sendiri ke alam gitu ya untuk yang introvert, ya untuk yang ekstrovert ya kita bisa ketemu sama teman-teman gitu kan, ngobrol sederhana ya, duduk ngobrol saling saling apa ya, saling sharing tentang kehidupan diri kita itu kan udah bikin bahagia. Nah, di sini karma dia itu dia tidak bisa melihat kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Itu makanya akhirnya dia membandingkan hidupnya dengan orang-orang yang lebih wow. Itu dia melihat kebahagiaan itu adalah hal-hal yang mewah, hal-hal yang berbau materi. Gitu. Ya. Karma untuk dia yang pernah menyakiti kamu. Ya. Dia tuh menginginkan cinta. Dia tuh menginginkan dukungan. Dia tuh menginginkan perhatian. Tapi ya itulah yang gak dia dapat. Ya. Dia tidak mendapatkan cinta, tidak mendapatkan perhatian dari mungkin pasangan, ya, mungkin keluarga, ya. Di sini karena ya sebenarnya karena diri dia sendiri sih, ya yang aku rasakan di sini karena memang dia minim empat, ya. Karma untuk dia yang pernah menyakiti kamu. Ya di sini aku lebih ngerasa kayak dia tuh nggak pernah merasa puas dengan hidupnya saat ini, gitu ya. Dia selalu melihat ke atas, dia selalu melihat yang di atas, ya. Seperti yang aku bilang tadi, selalu membanding-bandingkan hidup dia dengan yang lebih tinggi, ya. Dia selalu melihat kebahagiaan itu dari materi, gitu. Makanya ketika ada yang sebenarnya gitu ya, ada yang perhatian sama dia, yang sebenarnya ada yang tulus sama dia, itu dia nggak bisa melihat. Karena dia selalu mengukur semuanya itu dari materi. Orang baik ya, dia bisa melihat kebaikan orang kalau orang itu ngasih secara harta benda gitu ya. Jadi makanya orang yang memberikan perhatian, ketulusan gitu tuh dia nggak akan melihat itu. Dia nggak bisa melihat kebaikan orang, nggak bisa merasakan kebaikan orang gitu karena ya itu ya, dia selalu melihatnya ke atas. Makanya hatinya itu ada iri, ada perasaan dengki gitu ya ketika melihat orang yang lebih di atas dia itu dia akan merasa nggak terima gitu ya. Dan dia selalu kehilangan orang-orang yang tulus sama dia. Dia kehilangan orang yang peduli sama dia. Ya, dia nggak bisa melihat orang yang tulus, nggak bisa melihat ketulusan orang. Dia nggak bisa melihat atau dia nggak bisa merasakan kebahagiaan kecil. Dia melihatnya ya kalau kebahagiaan itu ya secara materi yang banyak gitu kan, secara penuh dengan kemewahan gitu. Jadi ada kekosongan di dalam hatinya, ada rasa kurang, ya, selalu merasa kekurangan. Dan kartu terakhir, aku rasa ini lebih ke diri kamu ya, kayak kamu diminta untuk fokus dengan kebahagiaan kamu, ya.
fokus dengan menyembuhkan diri kamu, ya. Luka yang ada di dalam diri kamu, ya. Fokus aja ke situ. Fokus untuk menyembuhkan rasa sakit hatimu, kecewamu, marahmu, ya, karena disitulah kamu akan bahagia, ya, ketika kamu sudah selesai dengan kemarahanmu, sudah selesai dengan perasaan kecewamu, gitu ya, maka kamu akan menemukan pintu kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Jadi, ya, fokuslah untuk kebahagiaanmu. Untuk orang yang pernah menyakitimu, ya, sebenarnya mungkin kamu melihat kehidupan dia baik-baik aja, ya, masih bisa ketawa ketiwi gitu ya, masih terlihat happy, tapi sebenarnya, ya, Tuhan punya caranya. Dan kamu diminta untuk fokus dengan dirimu sendiri, fokus dengan kebahagiaanmu, ya, fokus dengan penyembuhanmu, begitu, ya. Oke, ya. Di sini zodiak yang paling kencang yang aku rasa ada di Leo, Aries, Sagittarius, ya. Kemudian ada Virgo, Taurus, Capricorn, ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, tapi tidak sekencang yang lainnya. Oke ya. Sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai ya. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.